Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adibua akan mempresentasikan terkait materi industri asam sulfat. Yang pertama, kita masuk ke pengantar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya asam sulfat ini dijadikan sebagai bahan kimia penunjang dalam berbagai macam produk yang diproduksi dalam suatu industri. Nah, asam sulfat ini adalah asam mineral yang kuat. Nah, asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Nah, kegunaan utamanya itu termasuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. Nah, di sini ada contoh dari produksi asam sulfat yang ada, yang menggambarkan berbagai macam alatnya di sini dalam proses industrinya. Nah, kemudian di samping kiri ini terdapat rumus struktur dari asam sulfat, yang dimana asam sulfat itu terdiri atas 2 atom hidrogen, 4 atom oksigen, dan 1 atom sulfur atau belerang, yang mana atom sulfurnya ini mengikat 2 ikatan rangkap yang memiliki atom oksigen di bagian atasnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang komposisi bahan baku. Nah, untuk bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat itu adalah belerang, oksigen, air, dan tentunya ada menggunakan katalis vanadium pentaoksida sebagai bahan pembantu. Nah, belerang dan vanadium pentaoksida ini biasanya dalam sebuah artikel itu yang saya dapatkan dia diimpor dari Singapura. Nah, sedangkan untuk oksigen itu bisa didapatkan dari udara bebas, sedangkan untuk air itu dapat digunakan ataupun didapatkan dari sumur bor yang tentunya sudah menjadi kebutuhan dari setiap industri yang ada. Nah, di samping kiri ini terdapat tabel yang menyatakan sifat fisik dan kimia dari bahan baku pembuatan asam sulfat. Di sini yang di bagian atas tabel ini merupakan sifat fisiknya, yaitu untuk komponen belerang, oksigen, vanadium pentaoksida, dan juga air itu memiliki bentuk yang sama dan juga berbeda, seperti oksigen itu padatan, vanadium itu gas, pentaoksida padatan, dan air itu adalah cairan. Kemudian ada tentang warna juga, oksigen warnanya kuning, kemudian pentaoksida juga kuning. Nah, baunya ini untuk oksigen itu menyengat. Kemudian juga ada tabel tentang titik didih dan juga titik leleh dari masing-masing komponen. Nah, yang di bawah sini itu merupakan salah satu sifat kimia, merupakan sifat kimia dari bahan baku asam sulfat. Untuk komponennya itu sama dengan sifat fisik, tentunya ada belerang, oksigen, vanadium pentaoksida, dan air. Kemudian ada berat molekulnya dengan satuan gram per mol untuk masing-masing komponen. Kemudian ada yang dinamakan dengan spesifik gravity untuk masing-masing komponen juga, dan tentunya sifat kelarutannya. Belerang dia higroskopis, kemudian vanadium itu dia larut dalam asam dan alkali, dan air itu berfungsi sebagai pelarut tentunya. Nah, selanjutnya itu tentang keterdapatan dan preparasi bahan baku. Untuk keterdapatan itu secara alami, asam sulfat ini terbentuk melalui oksidasi mineral sulfit. Misalnya pada basis sulfida, yaitu pada asam tambang yang berasal dari air yang dihasilkan dari oksidasi, yang mana air dapat melarutkan logam-logam yang ada pada biji logam sulfida tersebut melalui pembentukan uap awan yang beracun. Nah, jadi sini sudah saya tampilkan salah satu gambaran tentang asam tambang yang secara alamiah dapat menjadi bahan ataupun menjadi bahan baku dari asam sulfat itu sendiri. Nah, kemudian untuk preparasi bahan bakunya ini tentu proses ataupun metode preparasi yang umum digunakan untuk mensintesis asam sulfat, yaitu menggunakan proses kontak dan juga proses bilik timbal. Nah, untuk proses kontak itu dia menggunakan katalis heterogen, yaitu yang berwujud padat berupa vanadium pentaoksida tadi yang merupakan salah satu katalis heterogen dengan rumus molekul P2O5. Nah, kemudian juga menggunakan proses bilik timbal, yaitu katalis yang secara homogen dengan menggunakan nitrogen dioksida, yaitu disingkat ataupun molekulnya yaitu NO2.
Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang proses produksi bahan baku. Nah, untuk proses produksi bahan baku secara umum itu dia menggunakan proses yang dinamakan proses kontak tadi. Tahapannya ada 4. Yang pertama tentunya preparasi, karena seperti yang kita ketahui di setiap proses produksi tentu ada preparasi atau persiapan dari alat maupun bahan yang dari suatu produk yang akan kita buat. Nah, untuk preparasi itu seperti tadi sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke proses yang pertama, yaitu pembakaran belerang. Nah, pembakaran belerang ini merupakan proses pembentukan gas SO2. Nah, di sini pembentukan SO2 ini sulfur cairnya itu akan dipompa ke sulfur burner untuk dibakar dengan fuel, gas, dan udara kering. Nah, proses produksi asam sulfat itu diawali dengan peleburan sulfur atau yang diberi unsur ditandai dengan S yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan menggunakan steam yang dilarikan pada koil-koil di sulfurmeter pada tekanan 4 kg per cm kuadrat. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwasanya sulfur cair ini akan dipompakan dari sulfurmeter melalui pipa-pipa dan disemprotkan ke dalam furnace. Nah, di dalam furnace ini terjadi proses pembakaran belerang dengan udara. Kemudian sehingganya akan terbentuk suatu gas SO2 dengan reaksi sulfur ditambahkan dengan O2 yang masing-masing memiliki sifat gas, itu kemudian akan menjadi ataupun membentuk SO2 yang juga gas. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Nah, di tahapan ini itu merupakan proses pertama dalam pembentukan gas SO3. Nah, gas SO2 dari hasil pembakaran tadi itu akan dikonversi pada proses ini. Nah, jadi dari hot gas filter aliran gas itu masuk ke konverter. Nah, konverter ini terdiri dari 4 bed katalis vanadium pentaoksida atau F2O5, di mana aliran gas itu masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai 440 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas tersebut atau pembentukan SO2 sebelumnya itu akan diubah menjadi gas SO3. Nah, reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap katalis. Nah, dia merupakan reaksi eksoterm karena tentunya reaksi eksoterm di sini artinya dia membebaskan energi sehingga entalpi sistem itu akan berkurang, dan salah satu contoh untuk reaksi eksoterm itu adalah proses pembakaran. Nah, sehingga tadi dia berkesinambungan dengan proses yang sebelumnya, yaitu ada proses pembakaran, sehingga reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Adapun reaksinya yaitu SO2 ditambah 1/2O2 menjadi SO3 gas. Yang kemudian tahap terakhir adalah absorpsi gas SO3. Nah, absorpsi gas SO3 ini merupakan hasil konversi yang diadsorb menjadi produk H2SO4. Nah, untuk proses ini tentunya diabsorpsi tower menjadi produk penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dan konsentrasinya 98-90% yang diatur di AT pump tank. Nah, untuk reaksinya itu adalah SO3 ditambah H2SO4 menjadi H2SO4 kali SO3 2 kali, dan kemudian ditambahkan dengan H2O sehingga membentuk 2 H2SO4 yang menjadi proses produksi terakhir dari pembentukan ataupun pembuatan asam sulfat. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengolahan limbah bahan baku produk. Nah, untuk pengolahan limbah ini terbagi atas 4, yaitu pengolahan limbah gas, limbah cair, limbah padat, dan juga berupa limbah yang berupa debu. Nah, yang pertama itu pengolahan limbah gas. Nah, itu dilakukan dengan pemasangan alat filter. Nah, alat filter ini berfungsi untuk menyaring partikel gas asam yang mungkin terbawa gas buangan akibat proses absorpsi itu kurang sempurna. Nah, kemudian yang kedua ada pengolahan limbah cair menggunakan sistem netralisasi dengan sedimentasi dengan bahan pembuatan batu kapur, soda as atau soda kaustik.
Di sini adalah NaOH. Kemudian ada pengolahan limbah padat. Nah, limbah padat diolah dengan cara mengumpulkannya pada suatu tempat penampung dan secara periodik limbah padat tersebut diangkat oleh dinas kebersihan. Dan kemudian yang terakhir adalah pengolahan limbah yang berupa debu dan kebisingan, itu mengadakan penghijauan di sekeliling pabrik. Jadi mengisolir sumber bising dengan tembok, memasang alat penghisap debu, dan mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan air protector. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.